Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jumlah Riemann. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengidentifikasi notasi sigma. Kedua, menerapkan sifat-sifat notasi sigma dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, memahami jumlah Riemann sebagai dasar integral tentu. Kemudian menentukan integral tentu dengan menggunakan jumlah Riemann. Kita akan bahas tentang notasi sigma. Dalam matematika dikenal banyak simbol atau notasi yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan persamaan matematika. Salah satu notasi yang kerap digunakan adalah notasi sigma, ya, ini ya. Notasi sigma ini seperti ini. Notasi sigma dipakai untuk menyederhanakan penjumlahan. Notasi sigma. Perhatikan jumlah berikut. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah 100 kuadrat, dan AI ditambah A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan ditambah AN. Untuk menunjukkan jumlah ini dalam satu bentuk yang kompak, kita tuliskan ini masing-masing sebagai dalam bentuk notasi sigma. Sigma I kuadrat, I berjalan dari 1 sampai dengan 100. Jadi ini ya untuk yang pertama tadi ini. Kemudian sigma AI, I dari 1 sampai EN. Untuk yang ini adalah cara penulisan yang ini. Perhatikan sigma AI BI, I dari 2 ke 4 sama dengan A2 B2 ditambah A3 B3 A4 B4. Jadi I-nya berjalan dari 2 sampai dengan 4. Ini ya, berjalan dari 2 sampai dengan 4. Begitu pula dengan yang ini. Berarti J-nya juga berjalan dari 1 sampai dengan N. Kemudian yang ini juga K-nya ini berjalan dari 1 sampai dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jika semua C dalam sigma CI I dari 1 sampai dengan N mempunyai nilai sama, katakan C, jadi C-nya itu mempunyai nilai yang sama, maka sigma CI I dari 1 sampai N itu sama dengan C ditambah C ditambah C ditambah C sebanyak N suku ya. Jadi banyaknya C yang dijumlahkan itu adalah N suku. Maka rumusnya adalah N dikalikan C. Untuk mencari jumlah ini adalah N dikalikan C. Jadi dengan demikian ya, misalnya ini sigma 2 I dari 1 sampai dengan 5, maka kita bisa langsung pakai ini aja, N kali C. N-nya itu adalah 5, C-nya adalah 2, berarti 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Contoh lagi, misal sigma negatif 4I dari 1 sampai dengan 100. N-nya adalah 100, C-nya adalah negatif 4. Berarti 100 kali negatif 4, hasilnya negatif 400. Sifat-sifat notasi sigma. Andaikan AI dan BI menyatakan 2 barisan dan C suatu konstanta, maka ada 3 sifat di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita lihat contohnya ya. Menggunakan misalkan sigma AI I sama dengan dari 1 sampai dengan 100 hasilnya adalah 60. Kemudian ini sigma BI I dari 1 sampai dengan 100 hasilnya adalah 11. Hitunglah sigma 2AI dikurangi 3BI ditambah 4 I dari 1 sampai dengan 100. Maka cara penyelesaiannya adalah ini kita bisa pisahkan satu persatu ya, menurut sifat yang tadi itu. Berarti kita bisa mencari hasil sigma dari 2AI, kemudian kita mencari hasil sigma dari 3BI dan sigma dari 4. Nah, 2 ini kan koefisien, ini bisa ditaruh di luar. Jadi 2 dikalikan sigma AI
I dari 1 sampai dengan 100 dikurangi, ini juga taruh di luar, 3 sigma BI, I dari 1 sampai dengan 100 ditambah sigma 4 I dari 1 sampai dengan 100. Nah, maka hasilnya 2 dikalikan 60. 60 ini apa? 60 ini kan diketahui di soal tadi bahwasanya sigma AI I dari 1 sampai dengan 100 hasilnya adalah 60. Kemudian ini negatif 3 dikalikan 11. 11 ini adalah hasil dari sigma BI ini, I dari 1 sampai dengan 100 ini kan hasilnya adalah 11. Kemudian untuk sigma 4I dari 1 sampai 100 hasil untuk mencari nilainya adalah kita pakai rumus yang tadi yang N kalikan C. N-nya adalah 100, C-nya adalah 4, maka 4 dikalikan 100. Sehingga setelah ini kita hitung hasilnya adalah 487. Beberapa jumlah khusus. Jadi ada beberapa rumus untuk jumlah khusus. Nah, dalam notasi sigma, ada yang pertama itu sigma I berjalan dari 1 sampai dengan N. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah N itu untuk mencari nilainya itu bisa menggunakan rumus jumlah khusus yang ini, yaitu N dikalikan N plus 1 per 2. Sama halnya dengan ini yang bentuknya kuadrat di sini. Kalau ini kan I pangkat 1, ini I pangkat 2. Maka untuk mencari jumlah keseluruhan ini kita bisa memakai rumus yang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia pangkat 3, maka untuk mencari keseluruhan hasil ini yaitu kita bisa menggunakan formula yang ini juga, jumlah khusus yang ini. Nah, di sini ada kalau I pangkat 4, maka untuk mencari jumlah ini keseluruhan kita bisa pakai rumus jumlah khusus yang ini. Contohnya ya, tentukan jumlah dari sigma J ditambah 2 dikalikan J dikurangi 5 I dari 1 sampai 10. Nah, ini ya, kita kalikan dulu J ditambah 2 dikalikan J dikurangi 5, maka dia hasilnya adalah J kuadrat dikurangi 3J dikurangi 10. Ya, setelah kita kalikan hasilnya adalah ini. Kemudian kita pisah-pisah ya, sigma J kuadrat I dari I sama dengan 1 sampai dengan 10 dikurangi 3 dikalikan sigma J I dari 1 sampai dengan 10, kemudian dikurangi sigma 10 I dari 1 sampai dengan 10. Nah, ingat rumus jumlah khusus yang tadi. Ada yang bentuknya kuadrat, kita pakai rumus yang tadi, kita masukkan nilai N-nya ya. Maka dia jadinya 10 dikalikan 10 ditambah 1 dikalikan 2 dikalikan 10 ditambah 1 per 6. Jadi ini pakai rumus yang sebelumnya tadi, rumus jumlah khusus tadi. Kemudian 3 dikalikan, ambil rumus jumlah khusus yang bentuknya pangkat 1, maka kita masukkan ke rumusnya, hasilnya adalah 10 dikalikan 10 ditambah 1 per 2. Nah, untuk sigma 10 ini dari 1 sampai 10 ini kita pakai rumus yang tadi, N kali C. N-nya 10, C-nya 10, maka 10 dikalikan 10. Sehingga hasilnya adalah 385 untuk yang ini. Kemudian ini hasilnya adalah 165, 10 kali 10, 100. Sehingga setelah kita cari hasilnya adalah 120. Kemudian kita akan membahas tentang jumlah Riemann. Jumlah Riemann adalah salah satu jenis aproksimasi atau hampiran integral menggunakan metode penjumlahan terbatas. Salah satu aplikasi jumlah Riemann yang sangat umum digunakan adalah penghampiran luas daerah suatu fungsi atau garis pada grafik, panjang kurva, dan perkiraan lainnya. Pandang sebuah fungsi f yang didefinisikan pada selang tertutup AB
ia boleh bernilai positif ataupun negatif pada selang tersebut, dan bahkan ia tidak perlu kontinu. Grafiknya mungkin seperti pada fungsi yang pada gambar 1 ya. Misal gini, jadi ada yang nilai negatif, ada yang bernilai positif gitu. Kemudian perhatikan suatu partisi P dari selang AB. Jadi kita akan mempartisi selang A ke B itu adalah P itu ada partisi-partisi dari selang A ke B menjadi N selang bagian. Nah, menjadi N selang bagian. Nah, selang bagiannya ini tidak perlu panjangnya sama. Jadi misalnya di sini dari A ke B kita partisi menjadi N selang bagian. Kalau di sini kita partisi menjadi 6 selang bagian ya di sini ya. Maka panjang dari X0 ke X1 boleh tidak sama dengan X1 ke X2, ataupun tidak sama dengan juga tidak sama panjangnya dengan X2 ke X3. Jadi panjang antar intervalnya boleh berbeda-beda. Nah, ini memakai titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai dengan Xn dikurangi 1 kurang dari Xn, dan Xn ini adalah sama dengan B. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, andaikan delta XI sama dengan XI dikurangi XI dikurangi 1 pada tiap selang bagian XI dikurangi 1, XI, ambil sebuah titik sebarang XI bar yang mungkin saja sebuah titik ujung. Kita sebut ia sebuah titik sampel untuk selang bagian ke I. Sebagai contoh dari konstruksi ini diperhatikan pada gambar 2 ya. Dilihat pada gambar 2. Jadi kita punya selang dari A ke B. Kita partisi menjadi beberapa selang. Kalau di sini kita partisi menjadi 6 selang ya. Jadi X0 ke X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. X6 ya. Ini. Jadi kita punya delta X ya, delta X. Nah, di sini misalnya delta X1. Delta X1 itu diperoleh dari X1 dikurangi X0 ya. Jadi X1 dikurangi X0 itu adalah delta X1. Ini yang dimaksud dengan ini ya. Atau misalnya kita mau mencari delta X3 ya. Delta X3 berarti adalah X3 dikurangi X1 ya. Hasil dari delta X3 adalah X3 dikurangi X1. Jadi panjang dari X2 ke X1 adalah ini caranya. Nah, kemudian kita ambil titik sembarang X bar. X bar itu mana? Ini. Jadi antara selang X0 ke X1 kita ambil sembarang X bar. Jadi sembarang X barnya. Jadi X bar ini nggak harus di tengah, di ujung sini juga boleh, ataupun di sini. Jadi sembarang saja. Tuh. Perhatikan kembali gambar 1 di samping. Kita lihat gambar 1 lagi ya. Dalam kasus ini, suatu titik XI bar pada F dapat bernilai Fxi bar kurang dari 0. Misalkan titik X3 bar yang bernilai Fx3 bar kurang dari 0. Kondisi ini menyebabkan persegi panjang yang seluruhnya berada di bawah sumbu X dan perkalian Fxi bar dikalikan delta Xi akan menjadi negatif ya. Jadi misalkan di sini adalah Fx barnya 3 ya, ini dia kurang dari 0, maka daerahnya dia akan di bawah, sehingga untuk mencari luasan daerah A3 ini dia hasilnya adalah negatif ya. Jadi kan kalau ini misalkan ini adalah persegi atau poligon, untuk mencari luasan daerahnya kan adalah luas alas kalikan tinggi. Nah, tingginya itu kan adalah Fx3 bar. Nah, ini kan hasilnya negatif, maka dia hasil luasannya adalah negatif. Sedangkan luasan itu tidak ada yang bernilai negatif. Luas daerah itu selalu bernilai positif.
Nah, sehingga jumlah Riemannnya diperoleh sama dengan sigma fxi bar dikalikan delta xi, I berjalan dari 1 sampai dengan 6 ya. Ini sampai dengan 6 sama dengan A1 luasan daerah yang di atas itu A1, kemudian ditambah luasan daerah yang di bawah A2 negatif A2. Kenapa di sini negatif A2? Tadi kan dibilang bahwasanya hasil luasan yang daerah di bawah ini itu adalah negatif, sedangkan luas daerah itu tidak ada yang nilainya negatif, makanya di sini dikalikan negatif. Makanya di sini kalikan negatif, jadinya negatif A2, sama halnya dengan A3 di bawah, maka dia dikalikan negatif, jadinya A3 ditambah luasan daerah A4 di bawah juga, maka dia dikalikan negatif sehingga negatif A4, kemudian ditambah A5 karena di atas luasan daerahnya, maka dia tidak dikalikan negatif, tetap ya jadi positif A5 ditambah luasan daerah A6. Nah, kita untuk memperjelasnya kita pakai contoh ya. Kita lihat contohnya. Hitung jumlah Riemann RP untuk fxi sama dengan x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 2 dikalikan x dikurangi 4 sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5 x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 pada selang 0,5 menggunakan partisi P dengan titik-titik partisi. Jadi titik-titik partisinya itu x1, x2, x0, x1, x2 nya adalah ini sudah diketahui dan titik-titik sampel atau x barnya itu adalah x bar satunya itu adalah 0,5, x2 barnya adalah 1,5, x3 barnya adalah 2,5, x4 barnya 3,6 dan x5 barnya adalah 5. Pada geometri, untuk penyelesaiannya ya, pada geometri yang berpadanan ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi kalau di gambar bentuknya seperti ini ya, diperoleh jumlah Riemann yaitu untuk mencari luasannya yaitu jumlah Riemann sigma fxi bar dikalikan delta xi. Jadi menjumlahkan seluruh luasan yang diarsir ini ya, untuk mencari luasan ini yaitu dengan menjumlahkan seluruh luasan yang diarsir ini. Maka fx1 dikali fx1 bar dikalikan delta xi1 nya untuk daerah yang ini ya, untuk daerah yang ini. Kemudian fx2 dikalikan delta x2 yang ini. Kemudian fx3 bar dikalikan delta x3, fx4 bar dikalikan delta x4 dan fx5 bar dikalikan delta x5. Maka kita tinggal substitusikan yang sudah diketahui di soal tadi. Fx1 barnya itu mana? Ini kan 0,5, berarti kita masukkan ke sini. Kemudian delta xi itu kan tadi kan jarak ya, jarak selang gitu kan. Itu kan diperoleh dari xi ini ya, xi1 kalau di sini ya, ini berarti adalah xi1, yang 0 ini adalah xi0. Untuk mencari delta xi1 itu berarti xi1 dikurangi x0, berarti adalah x1 nya itu berapa? 1,1, berarti 1,1 dikurangi x0 nya berapa? 0. Nah, seperti ini. Ini juga sama, fx2 bar di sini juga diketahui x2 barnya adalah 1,5, kita masukkan di sini. Kemudian delta xi2 ini diperoleh dari ini. Delta xi2 itu kan berarti yang ini daerah ini delta xi2, berarti di sini x1, di sini x2, berarti delta xi2 ini diperoleh dari x2 dikurangi x1. x2 nya itu adalah 2 ya, di sini x2 nya adalah 2 dan x1 nya adalah 1,1. Kemudian yang ini fx3 bar itu berapa? Yaitu 2,5, berarti f2,5 kita cari
delta X3. Delta X3 itu kan di sini ya. Ini adalah delta X3. Di sini adalah X3. Berarti diperoleh dari apa? Delta X3 ini. Delta X3 ini diperoleh dari X3 dikurangi X2. X3 dikurangi X2. Nah, maka diperoleh X3-nya itu berapa? X3-nya itu adalah 3,2. X2-nya itu adalah 2, sehingga ditulis ini 3,2 dikurangi 2. Kemudian yang delta X4. Delta Fx4 bar. Nah, Fx4 barnya berapa? Di sini Fx4 bar adalah 3,6. Kita masukkan di sini. Kemudian delta X4. Delta X4-nya posisinya di mana? Berarti kan ini delta X4-nya ini. Maka delta X4 ini diperoleh dari X4 dikurangi X3. X4-nya adalah 4, X3-nya adalah 3,2. Jadi 4 dikurangi 3,2. F5 barnya, Fx5 bar. Fx5 barnya itu berapa? 5. Maka kita masukkan ke sini. Kemudian cari delta delta X5. Berarti dari X5 dikurangi X4. X5-nya itu 5, X4-nya adalah 4. Berarti 5 dikurangi 4. Sehingga setelah kita kita cari jumlahnya adalah F0,5 kok 7,875 itu dari mana? Ya kita masukkan F05 ini ke fungsi ini. Ya, kita masukkan F05 ini ke fungsi ini. Jadi kita substitusikan X-nya dengan 0,5 sehingga diperoleh 7,87. 1,1 dikurangi 0 hasilnya 1,1. F1,5 1,5-nya ini juga disubstitusikan ke sini sehingga hasilnya adalah 3,125. Ini hasilnya adalah 0,9. F2,5 juga disubstitusikan ke sini, hasilnya ini, dan seterusnya ya, kita substitusikan ke persamaannya sehingga diperoleh 23,969. Sekarang andaikan bahwa P, delta Xi, dan Xi bar mempunyai arti seperti yang dibahas di atas. Tetapkan juga norm P disebut norma P yang menyatakan panjang selang bagian. Jadi norm P ini adalah panjang selang bagian yang terpanjang dari partisi P. Misalnya pada contoh yang pertama tadi, norm P-nya atau selang bagian yang terpanjang itu adalah 3,2 dikurangi 2 yaitu 1,2. Jadi selang yang terpanjang tadi itu adalah 1,2. Jadi misalnya dilihat ya pada gambar ini ya. Jadi kan panjang selang. Jadi norm P-nya itu yang terpanjang adalah yang di 1,2 yaitu 3,2 dikurangi 2. Jadi di delta X3 ya. Delta X3-nya ini adalah selang yang terpanjang. Seperti itu. Andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup AB, jika limit sigma fxi bar dikalikan delta xii dari 1 sampai dengan n, di mana norm P itu mendekati 0, itu ada, nilainya itu ada, kita katakan f terintegralkan pada AB. Lebih lanjut, integral fx dx dari A ke B disebut integral tentu atau integral Riemann f dari A ke B. Jadi diberikan integral fx dx dari A ke B itu bisa kita cari dengan cara jumlah Riemann-nya, yaitu limit integral fx bar dikalikan delta xi dari 1 sampai dengan n, di mana norm P menuju 0. Ya, untuk jelasnya kita lihat contoh yang berikut. Cari integral 2x kuadrat dikurangi 8dx dari negatif 1 ke 3. Maka cara penyelesaiannya tahap yang pertama yaitu kita mempartisikan selang negatif 1
sampai dengan 3 menjadi n selang bagian. Jadi karena selangnya itu kan batas bawahnya negatif 1, atasnya adalah 3. Kita partisi menjadi n selang bagian yang sama. Kemudian tahap yang kedua, hitung panjang delta x-nya. Delta x-nya itu kan berarti 3 dikurangi negatif 1 per n, karena banyaknya selang itu adalah n, maka sama dengan 4n. Jadi kan misal kita punya selang dari negatif 1 sampai dengan 3, kita bagi menjadi n selang bagian yang sama panjangnya. Jadi dari sini ke sini sama panjang ini juga sampai dengan sini, sampai dengan 3 ini adalah panjangnya sama. Maka untuk mencari delta x-nya, yaitu panjang antar dari sini ke sini, dari sini ke sini, delta x-nya itu adalah dengan 3 dikurangi negatif 1, yaitu kita cari panjang keseluruhan dari negatif 1 sampai dengan 3, kemudian dibagi banyaknya selang. Di sini banyaknya selang itu apa? N, berarti dibagi dengan n. Nah, sehingga diperoleh 4 per n. Tahap yang ketiga, tentukan xi bar sama dengan xi sebagai titik sampel dan fxi. Maka yang pertama x0. X0-nya itu berapa? Adalah negatif 1. Jadi kan kita mulainya dari, ini kan batasnya dari negatif 1, berarti x0-nya adalah negatif 1, ini sebagai x0. Kemudian x1 sama dengan negatif 1 ditambah delta x. Delta x-nya tadi itu apa? 4 per 6, sehingga diperoleh ini. Kemudian kalau kita mau mencari delta x2, maka x1 ditambah 2 kali delta x, ada 2 kali, sehingga diperoleh negatif 1 ditambah 2 kali 4 per n. Nah, sampai dengan kita mencari xi. Xi itu berarti sama dengan negatif 1 ditambah i kali delta x. Kalau ada x2 berarti 2 kalinya, berarti kalau x3 berarti i kali, gitu kan, sama dengan negatif 1 ditambah i dikalikan 4 per n sampai dengan xn sama dengan negatif 1 ditambah n dikali delta x sama dengan negatif 1 ditambah n dikalikan 4 per n. Hasilnya adalah 3. Xn nya itu kan adalah 3 ya, hasilnya ini. Maka fxi sama dengan 2xi kuadrat dikurangi 8 sama dengan 2 dikalikan xi nya ini tadi apa? Ini kan xi nya ini. Maka kita substitusikan, kita kuadratkan dikurangi 8. Maka hasilnya adalah negatif 6 dikurangi 16i per n ditambah 32 i kuadrat per n. Nah, kemudian tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini kita menentukan jumlah Riemann. Jadi kita akan menentukan jumlah Riemann-nya. Ya, kita akan menentukan jumlah Riemann-nya. Nah, jumlah Riemann-nya itu pakai rumus yang tadi, yaitu sigma fxi bar dikalikan delta xi, i dari 1 sampai dengan n sama dengan sigma fxi kali delta xi dari 1 sampai dengan n. Nah, maka fxi-nya itu apa tadi? Fxi-nya itu kan ini. Kita substitusikan, kemudian delta xi-nya adalah 4 per n, sehingga kita tinggal kalikan. Kemudian kita pisah ya, menjadi negatif 24 per n, sigma 1 dari 1 ke n, dikurangi 64 per n kuadrat, sigma i dari 1 sampai dengan n, ditambah 128 per n pangkat 3, sigma i kuadrat dari i-nya berjalan 1 sampai dengan n. Nah, ingat rumus jumlah khusus tadi ya. Jumlah khusus tadi kalau yang ini kan pakai n kali c. Kalau yang ini ya, untuk mencari sigma 1 ini adalah n kalikan c-nya adalah 1. N kali 1 adalah 1. Nah, ini pakai rumus jumlah khusus yang tadi. Ini rumusnya. Kemudian ini tadi yang i kuadrat juga ada. Kita tinggal masukkan ke sini rumusnya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 24 dikurangi 32 dikalikan 1 plus 1 per n ditambah 128 per 6
dikalikan 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Nah, tahap yang kelima adalah menentukan integral tentu. Nah, menentukan integral tentu yaitu dengan kita menentukan limit dari sigma fxi bar dikalikan delta xi, I-nya berjalan jadi 1 sampai dengan N, di mana norm P itu mendekati 0. Nah, sama dengan limit negatif 24 dikurangi 32 dikalikan 1 plus 1 per N ditambah 128 per 6 dikalikan 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per 6 N kuadrat. N-nya itu mendekati tak hingga, ya. Jadi yang ini kita substitusikan ke sini, maka sehingga diperoleh hasil negatif 24 dikurangi 32 ditambah 128 per 6 sama dengan negatif 40 per 3. Nah, jadi demikianlah pertemuan kali ini atau video kali ini yang membahas tentang jumlah Riemann. Terima kasih.